Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapin hati. Kita mau berendam dalam kasih Tuhan. Kita hampiri Dia, hampiri kekudusannya. Mari Bapak Ibu, kita masuk dimensi supranaturalnya. Hanyut dalam cinta sucinya. Hampiri kekudusannya. Kudus, kuduslah Tuhan, sebab Dia layak. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau layak. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu. Ramaya rasi kini takaramaya rasi. Ina nana raya rasi kini takaramaya rasi. Ramaya rasi kini takaraya ram. Ramaya rasi. Terus tenggelam, menghampiri kekudusannya. Kita bawa yang terbaik, persembahan yang kita miliki, yaitu hati dan ketaatan, cinta dan kemurnian. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah, penuhi kami. Ketika kami membuka mata pada pagi hari ini, kami dapati senyum-Mu Tuhan. Ketika kami menggerakkan tangan-tangan kami, menjerahkan jari-jari kami, ketika kami menggerakkan jari-jari kami, tubuh kami, itu semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali orang-orang Kristen memiliki satu pencapaian, yakni masuk
dalam generasi pengangkatan. Bapak Ibu yang terkasih, pengangkatan bukanlah sebuah pencapaian. Pengangkatan bukanlah hal yang lagi kita kejar. Ada hal yang lebih berarti, ada hal yang lebih penting daripada hanya sekedar pengangkatan. Yaitu hati Kristus, yaitu hati Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara semua bahwa satu hal yang terpenting adalah mendapatkan cintanya Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah adalah harta surga, dan harta surga adalah pribadi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, kiranya ada masalah dalam kehidupan Bapak Ibu kemarin. Lepaskan. Lepaskan semua bebanmu. Lepaskan semua amarah-amarah, emosi, tekanan-tekanan. Lepas, lepas, lepas. Lepas. Mari bernyanyi. Mari memuji. Mari melompat. Mari menyembah. Mari menari. Mari tertawa. Mari bersukaria. Karena Dia Bapak Ibu yang terkasih, mereka yang suci hatinya, yang dapat melihat Tuhan, mereka yang suci hatinya, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci Engkau Tuhan suci.
Kami mengasihi-Mu Tuhan. Sebab kemurahan hati-Mu tidak pernah gagal bagi kami. Sepanjang hari kami dipegang dalam tangan-Mu. Dari saat kami membuka mata hingga kami membaringkan kembali kepala ini, ajari kami untuk menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup ini, Engkau selalu setia. Sepanjang hidup ini, Engkau telah begitu baik. Dengan setiap hembusan nafas kami kan menyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Kami merindukan suara-Mu. Engkau telah memimpin kami melewati api, dalam gelap malam. Engkau begitu dekat, tidak seperti yang lain. Kami telah mengenal-Mu Tuhan sebagai Raja. Kami telah mengenal-Mu sebagai kekasih hati. Kami telah hidup dalam kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu mengejar kami. Kebaikan-Mu mengejar kami. Yes, Bapak Ibu yang terkasih, saya melihat sebuah gumpalan kabut yang turun dari atas. Tuhan sedang melawat putra dan putri kerajaan surga. Siapkan hati Bapak Ibu. Rasakan hembusan angin. Rasakan aroma udara. Rasakan. Katakan. Mari katakan. Kebaikan-Mu Tuhan memenuhi kami, memenuhi hidup ini. Ya, yang pagi hari ini sakit di bagian badan, bagian perut, lambung, sekitar lambung, asam lambung, perut yang mengeras,
mengalami kesembuhan total, mengalami pemulihan. Ada seseorang di antara Bapak Ibu, entah siapa aja, yang mendengarkan doa pada pagi hari ini, yang benar-benar mengalami lawatan Tuhan, yang merasakan seperti telapak tangan menyentuh punggungnya. Rasanya begitu hangat, begitu lembut. Naikkan syukurmu. Naikkan syukurmu. Tuhan, kami letakkan hidup kami. Dan sekarang kami berserah. Elia telah menerima kuasa yang teramat dahsyat ketika ia diutus untuk menegur Raja Ahab yang dikuasai Isabel. Raja Ahab terbawa menjadi penyembah Baal dan Asyerah. Elia berhasil menunjukkan kuasa Allah yang mengirimkan api dari langit dan menyembelih nabi-nabi Baal itu, membawa bangsa Israel kembali kepada Yehova. Namun di dalam dirinya masih ada ambisi untuk menjadi seorang yang lebih hebat daripada leluhurnya. Roh maut mengejar Elia dan membuat ia kehilangan keberanian dan lari ke padang gurun dan menginginkan kematian di bawah pohon arar. Malaikat surga memberinya makanan malaikat. Membuat ia sanggup berjalan 40 hari, 40 malam menuju Gunung Horeb. Di sanalah ia mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan Elia mengalami pembaruan. Seringkali kita menjadi seperti Elia yang penuh dengan ambisi. Walaupun terlihat rohani,
tetapi ambisi berasal dari daging. Setelah Elia mengalami kematian ambisinya di bawah pohon arar, Elia bukan lagi dirinya sendiri. Ia berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke Horeb. Perjalanan pribadi dengan Tuhan mengubah Elia menjadi sahabat bagi Allah. Ia menyadari bahwa yang berjuang bukan ia sendiri, tetapi Tuhan yang ada bersama-sama dengan dia. Setelah kesembuhan batinnya, Elia kembali berjalan ke Damsyik. Berjumpa dengan Elisa dan memuridkan dia. Dan ia selanjutnya hanya bertindak atas perintah Tuhan saja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kematian Elia terhadap ambisinya membuat ia berjalan dalam pimpinan Tuhan, dan Elia menjadi sahabat Tuhan. Kisah Elia mengingatkan kita adanya ambisi, memikirkan banyak hal, merancangkan banyak hal, tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Tanpa melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Siapakah yang menjadi Tuhan dan Tuanmu? Siapakah yang engkau taati? Apakah Tuhan dan Allah yang hidup? Atau apakah egomu yang menjadi Tuhan dan Tuan dalam hidup Bapak Ibu dan saya? Dua Raja-Raja 1 ayat 3 berkata, tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah, menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya,
Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya diubahkan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan Yesus bersama murid-murid hendak pergi ke satu kota, Tuhan Yesus dengan sengajanya mereka melintasi Samaria yang berdekatan dengan Syikar. Tuhan menyuruh murid-murid untuk pergi mencari makan ke kota. Sedangkan Tuhan bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Lalu orang Samaria itu berkata, "Masakah orang Yahudi bertemu dengan orang Samaria?" Yesus berkata kepada perempuan itu, "Barang siapa haus, ia meminum air daripadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa lapar, ia makan roti yang daripadaku, ia tidak akan lapar lagi." Perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus mengubahkan kehidupan perempuan Samaria itu. Bapak Ibu yang terkasih, apakah Bapak, Ibu, dan saya sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Karena jika Bapak, Ibu, dan saya mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup Bapak, Ibu pasti berubah. Hidup Bapak, Ibu pasti membawa dampak. Kematian Elia di bawah pohon arar telah mengubah hidup Elia menjadi sahabat Tuhan. Ia hanya bergerak jika Tuhan inginkan ia untuk bergerak. Dan ia tidak lagi didorong oleh ambisi apapun. Tuhan mengubah hidup Elia menjadi manusia yang baru. Bapak, Ibu yang terkasih, tidak banyak orang mengalami pengangkatan hidup-hidup ke surga. Dalam perjanjian lama, hanya Henokh dan Elia. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya kini berada dalam masa akhir gereja.
ada satu janji Tuhan yang selama ini belum terpenuhi, yang pasti akan digenapi pada masa yang akan datang. Kini kita menantikan masa pengangkatan ke surga besar-besaran. Kini kita menantikan pengangkatan ke surga. Ketika Bapak Ibu membuka mata pada pagi hari dan mencari wajah Yesus, Bapak Ibu sedang mengisi minyak pada buli-bulinya. Amarah, dendam, luka hati membuat minyak pada buli-buli Bapak Ibu terbuang dengan percuma. Yohanes 11 ayat 25 berkata, jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara akan hal ini? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hari ini kami katakan kepadamu, dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan akan turun dari surga. Ya, Tuhan sendiri yang turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Ketika gadis-gadis yang tidak mempersiapkan minyak pada buli-buli mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk
bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Bapak Ibu yang terkasih, Elisa adalah murid Elia yang amat setia dan peka. Ia begitu diurapi. Tetapi walaupun urapan Elisa 2 kali lipat urapan Elia, bahkan ia melakukan 2 kali lipat jumlah mukjizat-mukjizat dari yang pernah dilakukan Elia, ia tidak juga diangkat ke surga oleh Tuhan. Elisa tidak mengalami kematian daging dan ambisi seperti Elia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk dapat diangkat ke surga harus ada kematian, yakni tabiat daging, ambisi harus terus disalibkan dan hidup menjadi sahabat Allah penuh dengan Roh Kudus. Saya mau ajak Bapak Ibu merenungkan sejenak. Mereka yang bertabiat daging tidak mungkin dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan akan memeliharanya selalu. Mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa, mereka yang walaupun percaya namun tidak dapat melihat Yesus, mereka yang mudah sekali melihat kekurangan orang lain, mereka yang sulit sekali melihat pribadi Yesus tinggal di dalam segala situasi dan kondisi. Mereka yang hatinya tidak terjaga untuk tetap benar-benar murni, yang tidak dapat masuk ke dalam pesta perjamuan. Karena pada akhirnya nanti banyak orang berseru-seru, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Akan tetapi Tuhan akan berkata, nyalah kalian pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal kalian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga, agar kita memiliki hidup yang kekal. Apakah hingga sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mudah sekali melihat kekurangan-kekurangan saudaramu? Apakah begitu sulitnya melihat wajah Yesus? Mereka yang terangkat adalah mereka yang mau mati secara daging, yang mau mati secara ambisi, dan yang menjadi sahabat Allah.
Jika hingga saat ini Bapak Ibu masih mudah sekali melihat kesalahan orang lain, izinkan saya untuk berdoa bagi Bapak Ibu. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Bawa kami semua Tuhan ke dalam tempat persembunyian-Mu, di mana Engkau beristirahat. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat, yang mudah sekali melihat kesalahan orang, yang mudah sekali menghakimi, yang mudah sekali melihat kesalahan-kesalahan pada saudara-saudara kami. Hujan awal dan hujan akhir tercurah pada pagi hari ini. Musim pertobatan itu telah tiba. Akui dengan mulut Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ubah aku Tuhan, agar aku memiliki hati seperti hati-Mu. Mari masuk Tuhan. Mari masuk dalam hatiku. Agar aku sulit sekali melihat kekurangan orang lain. Agar aku sulit sekali menilai-nilai kesalahan-kesalahan orang lain. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau sumber pengharapan dan kasih. Ganti hati kami dengan hati-Mu, agar kami memandang tuaian-tuaian, agar kami sulit sekali melihat kekurangan-kekurangan, kecuali kekurangan diri kami sendiri. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Saya merasakan kehampaan ada di antara Bapak Ibu yang hingga pagi hari ini berada dalam persimpangan. Hatinya hampa, sehingga sulit sekali merasakan kehadiran Tuhan. Buka hatimu, buka hatimu. Izinkan roh itu hadir. Izinkan roh itu memenuhi hati Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berserulah. Berserulah dalam hatimu. Berserulah dalam mulutmu. Sembah Dia. Sembah Dia. Katakan. Katakan semua yang baik. Bila ku buka mataku dan lihat karya-Mu,
Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku tentulah karyamu. Katakan, kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada untuk menjadi penyembahmu Tuhan. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu semua karyamu. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Kami mau membawa yang terbaik yang kami miliki. Itulah kerinduan hati kami. Kami hanya memandang wajah-Mu Tuhan. Ketika kami membuka mata kami hanya memandang wajah-Mu. Hanya wajah-Mu. Engkau membuat kami dalam kemuliaan. Kami tersanjung. Kami tersanjung. Pada pagi hari ini, Engkau beri kami kehidupan yang baru. Semua karya-Mu Tuhan. Semua karya-Mu. Ada seorang di antara Bapak Ibu yang menghendaki suaminya kembali untuk mengenal Tuhan. Mari kita dukung saudari kita ini untuk menjadi gambaran Roh Kudus. Agar suaminya melihat gambaran Roh Kudus yang begitu lembut, begitu manis, sehingga Roh menarik suaminya untuk kembali. Tuhan, saya berdoa untuk suaminya. Bukakanlah pintu hatinya.
sehingga ia mendengar apa yang Roh katakan. Mengalami pertobatan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita merasa ada orang yang iri kepada kita. Mungkin kita sering sekali membangkitkan rasa iri itu ketika ada orang yang marah kepada kita. Seringkali kita membangkitkan amarah mereka. Jika Bapak, Ibu, dan saya sudah bisa melihat kesalahan orang lain, mari buru-buru dengan segera kita bertanya kepada Roh Kudus. Katakan bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Katakan dengan mulutmu. Katakan bersama-sama dengan saya. Roh Kudus, selidiki hati ini. Jangan-jangan saya tidak lebih baik dari mereka. Ya, selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hati kami Roh Kudus. Percayakah Bapak Ibu? Bahwa hari pengangkatan itu akan segera tiba. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Apakah Bapak Ibu sudah benar-benar masuk dalam generasi pengangkatan? Bertobatlah. Milikilah hidup yang kekal. Lihatlah anak. Lihatlah Yesus. Di dalam kehidupan sehari-harimu. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk dapat mendapatkan hidup yang kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Itulah generasi pengangkatan. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Terimalah pertobatan kami. Terimalah persembahan kami. Terimalah ucapan syukur kami. Dengarkanlah permohonan kami. Ganti hati kami dengan hati yang baru, agar kami sulit sekali melihat kekurangan saudara-saudara kami, agar kami sulit sekali melihat kekurangan orang lain, tapi kami mudah untuk melihat wajah-Mu Tuhan, untuk melihat Engkau. Ganti mata kami Tuhan dengan mata-Mu.
agar kasih itu meluap. Mari Tuhan Yesus, mari masuk. Mari kita hadapi hari ini bersama-sama. Kita jalani hari ini bersama-sama. Terimalah kasih yang baru dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah atas Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Terimalah, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau terus belajar. Kami mau terus mengerti setiap rancangan-rancangan, setiap kehendak-Mu Tuhan. Kami mau mati secara tabiat daging kami. Kami mau mematikan segala ambisi-ambisi kami. Dan jadikanlah kami Tuhan sahabat-Mu. Orang yang dapat Engkau percayai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.